Ya tugasnya nggak kaleng-kaleng Pak. Kalau saya cuma menjalani semua yang sudah digariskan Allah ya Pak. Ya, jadi waktu itu memang saya sudah bekerja di Kominfo Pak sebelumnya, sebelum saya di Bakti. Tapi saya awalnya adalah dosen di UN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian diperbantukan di Kominfo, di Badan Litbang, kemudian di Bakti. Saya berusaha betul memotivasi rekan-rekan di Bakti untuk kan kita kan kondisinya saat itu memang agak limbung ya Pak ya, agak limbung. Tapi saya memotivasi mereka bahwa mereka harus kuat. DNA kita adalah DNA pejuang, DNA 45, sehingga jangan sampai yang terjadi kemarin itu membuat kita patah semangat dan akhirnya masyarakat yang menunggu layanan digital dari Bakti itu tertunda atau bahkan malah tidak terjadi. Sebagai orang nomor 1 di Bakti, Ibu keliling ya Bu ya, melihat ini dari perjalanan Ibu keliling gitu, ada nggak Bu yang bisa diceritakan yang menarik terkait dengan? Oh banyak. Yang mungkin menarik ya Pak, misalnya ketika kami berasumsi bahwa masyarakat tidak siap dengan gadget mereka, tapi begitu kami ke daerah, gadget mereka lebih duluan ada daripada sinyal. Mereka gunakan untuk foto dan penerangan Pak. Jadi lampunya lightnya itu mereka pakai untuk gunakan center gitu lah kira-kira ya. Betul. Jadi begitu kita datang mereka jauh lebih siap secara gadget dibanding sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali bersama dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pemerintah Joko Widodo ingin meninggalkan sebuah legasi bagaimana seluruh wilayah negeri ini bisa terkoneksi lewat jalur langit, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Ya, dan ini semua tentu lewat proyek pembangunan BTS di wilayah-wilayah tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan dari pembangunan BTS 4G tersebut, telah hadir bersama dengan saya Direktur Utama Bakti Kominfo, Ibu Fadilah Madhar. Dan seperti kita ketahui, supaya kita lebih akrab lagi, Bakti Kominfo itu singkatan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Saya ingin sapa Bu Fadilah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Feby. Iya, Ibu, tentu kita semua pemirsa kita ingin mengetahui Bu, perkembangan dari pembangunan sekitar 7.200 base transfer station BTS di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. 3T yang saya keseliu itu tadi. Silakan Ibu. Ya, wilayah 3T ini memang wilayah prioritas pembangunan Pak Feby. Ya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, ada sekitar 7.200 sampai 7.300 yang ditargetkan selesai di RPJM kali ini. Nah, sampai sekarang itu sudah sekitar 94% sudah selesai, sudah on air. Dan sisanya sekitar 373 itu kita upayakan tetap kita selesaikan walaupun ada tantangan-tantangan keamanan, karena keseluruhan yang belum selesai itu lokasinya ada di Papua. Oke, Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, kita semua tahu, tantangan atau apa ya, hambatan yang selama ini dialami oleh teman-teman di Bakti Kominfo ini apa Bu, terutama tadi disebutkan di Papua. Kalau hambatan rasanya itu tidak menghambat, itu hanya suatu fakta yang harus kita hadapi. Jadi lebih menantang ya. Menantangnya pertama dari sisi geografi. Bukannya di Papua, kalau geografi misalnya juga di Kalimantan Utara, di Kalimantan itu juga cukup menantang. Lalu yang khusus terutama di Papua itu terkait dengan masalah keamanan. Jadi beberapa kasus memang ada ancaman terhadap keselamatan dari pekerja ya Bu? Para pekerja kami, mitra kami ya Pak. Nah itu dua hal yang paling utama yang kami rasakan, itu dari sisi geografi maupun dari sisi keamanan. Bu, kalau boleh kita tahu di antara yang belum terbangun itu, apakah ada target Bu? Di antara yang tersisa tadi, ya harus kelar sebelum Pak Jokowi mengakhiri tugasnya, atau memang ada target tertentu tidak terburu-buru, yang penting semua terkoneksi begitu? Kalau terburu-buru mungkin tidak terburu-buru ya Pak ya, tapi memang kita mengharapkan kecepatan layanan ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Dan
Pak Jokowi sudah memulai itu dengan program Tol Langit waktu itu ya Pak. Salah satu kombinasi teknologinya adalah BTS. Dari tahun 2015 sampai sekarang itu kita sudah hampir menyelesaikan desa-desa berpenghuni untuk penyediaan seluler 4G. Nah, targetnya 373 yang tersisa kami harapkan bisa diselesaikan juga di tahun ini Pak. Oh, tahun ini ya, tahun pokoknya ini. Kelar di tahun 2024. Ya, tahun 2024. Baik Bu, kalau ini jadi ini kan tentu bekerja sama dengan banyak pihak. Betul. Ya kan, terutama pemerintah daerah, TNI, Betul. Polri gitu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana kolaborasi dengan pemerintah daerah di mana BTS itu dibangun? Ya, peran dari pemerintah daerah itu sangat luar biasa Pak, karena salah satu hal yang dilakukan oleh Bakti adalah BTS ini kami tidak menyiapkan lahan. Jadi lahan itu disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, melalui Dinas Kominfo kita punya kerjasama yang sangat erat. Mereka yang melakukan pengusulan wilayah-wilayah yang perlu dibangun seluler dan mereka juga menyiapkan lahan. Nah, pada kasus-kasus yang terkait dengan keamanan Pak, misalnya di Papua, ada pendampingan dari TNI dan Polri Pak kepada kami, dan itu sangat memudahkan kami untuk melakukan dan melanjutkan mobilitas dari penyelesaian pekerjaan BTS 4G itu. Jadi bakti atau pelaksanaan dari pembangunan BTS itu yang penting tanah diurus sama pemerintah daerah ya Bu? Oleh Pemda, ya betul. Enggak Bu, bisa cerita nggak di antara tanah-tanah itu kan tidak hanya menyangkut tanah milik negara, tapi juga mungkin tanah wilayah atau tanah perorangan gitu. Anunya gimana Bu? Meskipun itu urusan pemerintah daerah ya. Iya. Gimana kami juga membantu, misalnya ada tanah yang merupakan tadi tanah ulayat atau tanah adat. Nah, kita berusaha ada mekanisme yang lain Pak untuk kerjasamanya. Jadi kita tidak hanya pinjam pakai lahan BMN, tapi juga kalau memang wilayah itu secara geografis dan secara teknis adalah tempat yang tepat untuk dibangun BTS karena ada beberapa parameter, maka kita akan melakukan kerjasama tetap dengan Pemda Pak. Kalau itu adalah milik pribadi, kami mengharapkan individu itu memberikan atau menghibahkan tanahnya kepada Pemda. Nah, Pemda yang bekerja sama dengan Bakti. Gitu. Jadi individu hibahkan dulu kepada pemerintah daerah, baru pemerintah daerah kemudian ke Bakti, Bakti Kominfo ya. Betul. Bu, kalau pengalaman selama ini ya Bu, apakah masalah tanah ini bisa menjadi penghambat atau sebenarnya udah terbiasa dilakukan sehingga bukan menjadi sesuatu yang menghambat gitu? Kalau tanah kadang-kadang bukan penghambat lagi ya Pak. Jadi tanah ini karena harus ada parameter teknis yang kita harus sesuaikan Pak. Nah, kadang-kadang Pemda memberikan lahan yang cukup bagus tapi tidak sesuai dengan parameter teknis, misalnya jumlah penduduk, kedekatan dengan pemukiman. Nah, itu. Tapi kita selalu berikan sosialisasi dan akhirnya mereka bisa memberikan tanah pengganti yang memang sesuai dengan peruntukan teknis dari BTS ini Pak. Karena harus bangun tower kan Pak, towernya itu 20x20 luas tanahnya. 20x20. Bu, kalau bagaimanapun BTS selalu memerlukan power, energi ya. Apakah ini juga karena ini wilayah-wilayah yang jauh, apakah ini challenge juga buat proyek ini? Betul Pak, dan alhamdulillah Kementerian Keuangan itu sudah mendukung kami Pak melalui penyediaan solar panel. Jadi baterai ya disiapkan dari anggaran Bakti dan semua. Jadi solusinya yang diberikan oleh Bakti tower, power, termasuk yang tadi saya sampaikan solar system, karena memang banyak wilayah-wilayah yang kami hadir itu belum ada solusi listrik di sana. Jadi solusinya adalah solar panel ya, dan itu bisa memenuhi Bu ya, kebutuhan Pak untuk BTS itu sendiri selama operasional bisa Pak. Bu, seperti kita ketahui dalam sejarah kita sekarang ini tahun 2024 kebetulan kan ada pemilihan kepala daerah. Dan satu di antara kepentingan dari pelaksanaan kepala daerah itu adalah komunikasi. Untuk mengirimkan data, mengirimkan hasil dan seterusnya. Apakah ini juga pengaruh juga ini buat pelaksanaan pembangunan BTS 4G ini terkait dengan membantu di dalam proses pengiriman data dari wilayah desa ke kecamatan? Demikian pula seterusnya Bu, kan kayak gitu kan model kita untuk pengiriman data di pemilu ini. Iya betul Pak. Waktu pilkada dan pilpres, pilek lalu juga kami sudah melakukan kerjasama Pak untuk mobilisasi data tersebut, dan bukan hanya
bukan hanya pengiriman data, tapi dengan adanya komunikasi yang clear, kita bisa menghindari hoax, Pak. Jadi kita bisa menginformasikan apakah ini suatu berita itu betul atau tidak betul, dan itu sangat penting, Pak. Jadi transparansi dari informasi juga menjadi salah satu perhatian dari Bakti. Bu, kalau sepanjang ya bagaimanapun kita nggak bisa menghindari fakta bahwa pembangunan BTS itu sempat bermasalah di masa lalu. Apakah ini mengganggu, Bu? Atau memang sudah bisa kita selesaikan semua sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu kemudian hanya menjadi kaca spion saja? Oke. Bagus, Pak, pertanyaannya. Kalau kaca spion pasti, Pak, semua hal yang terjadi baik itu baik atau buruk itu menjadi kaca spion buat kami di Bakti. Tapi mungkin yang perlu dilakukan oleh kami saat ini adalah mengembalikan kredibilitas. Gitu ya, itu yang paling penting. Itu yang sangat penting, Pak. Dan alhamdulillah dengan putusan-putusan juga yang sudah hampir selesai ya, Pak ya, di tingkat PN itu juga, bahkan ada yang sudah sampai kasasi, itu juga semakin membuat kami melangkah lebih mudah karena kita sekarang lebih clear dan lebih governance-nya juga kita lakukan perbaikan. Karena Pak Menteri, waktu saya dulu dilantik menjadi direktur utama, KPI pertama kami adalah perbaikan tata kelola, Pak. Jadi malah bukan yang terkait dengan pencapaian target, tapi harus paralel dengan tata kelola. Gitu. Jadi itu yang di depan ya, bahwa target teknis berikutnya itu penting juga. Tapi tata kelola Anda harus betul. Gitu betul ya, Bu. Kalau boleh cerita sedikit aja, nggak usah dalam-dalam. Bagaimana cara Ibu mengembalikan kredibilitas dan memperbaiki governance di Bakti? Mungkin yang sangat memudahkan adalah ini kan kasus terang benderang ya, Pak ya, terang benderang, sehingga apa yang misalnya bisa disampaikan di proses-proses penegakan hukum itu menjadi bagian dari evaluasi internal kami. Apa yang harus kami perbaiki, tata kelola mana yang membuat pada saat itu terjadi deviasi terhadap proses. Nah, itu yang kami lakukan, Pak, di awal. Dan di samping itu tentu saya berusaha betul memotivasi rekan-rekan di Bakti untuk kita kan kondisinya saat itu memang agak limbung ya, Pak ya, agak limbung. Tapi saya memotivasi mereka bahwa mereka harus kuat. DNA kita adalah DNA pejuang, DNA 45, sehingga jangan sampai yang terjadi kemarin itu membuat kita patah semangat dan akhirnya masyarakat yang menunggu layanan digital dari Bakti itu tertunda atau bahkan malah tidak terjadi, Pak. Gitu ya. Jadi semangat itu perlu dibakar kembali gitu. Betul, ya, Pak. Iya, betul, Pak. Bu, tentu kan sebagai orang nomor 1 di Bakti, Ibu keliling ya, Bu ya, melihat ini. Dari perjalanan Ibu keliling gitu, ada nggak, Bu, yang bisa diceritakan yang menarik terkait dengan? Oh, banyak Pak. Rasanya ya, Pak, rasanya kami sangat bersyukur karena diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk membangun di wilayah-wilayah yang komersil tidak tertarik untuk bangun. Ya pasti, Bu. Ya mungkin karena daya beli masyarakat yang rendah, penduduknya sedikit, kemudian yang tadi tantangan alam yang luar biasa, apalagi kok ditambah dengan ancaman keamanan. Nah, tapi saya melihat itu sebagai suatu peluang bagaimana kita mengkoneksikan Indonesia ini. Kami menyebutnya sebagai merajut Nusantara, Pak. Jadi kan kami lebih kepada wilayah-wilayah yang non komersil. Bagaimana kita mengkoneksikan itu? Nah, mungkin yang mungkin menarik ya, Pak, misalnya ketika kami berasumsi bahwa masyarakat tidak siap dengan gadget mereka, tapi begitu kami ke daerah, gadget mereka lebih duluan ada daripada sinyal. Mereka gunakan untuk foto dan penerangan, Pak. Jadi lampunya lightnya itu mereka pakai untuk gunakan center gitu lah kira-kira. Center, ya. Betul. Ya. Jadi begitu kita datang, mereka jauh lebih siap secara gadget dibanding sinyal. Gitu. Ya. Tapi mereka sudah punya ya, Bu ya. Sudah punya, Pak, sudah punya. Jadi alatnya ada tapi sinyalnya belum ada. Mereka gunakan yang lain. Jadi hanya transisi aja, ketika sinyal datang mereka langsung gunakan. Oke, Bu. Tentu ketika Ibu berkunjung ke berbagai daerah bertemulah dengan penduduk setempat gitu. Bisa ceritakan, Bu, reaksi penduduk setempat ketika dibangunkan tower gitu ya. Tentu ada yang suka, ada yang nggak suka, tentu aja Ibu. Ada nggak yang kemudian menyampaikan nadanya nggak kurang percaya gitu bahwa di daerah yang ya di secara komersial kan memang nggak masuk gitu, tiba-tiba ada BTS yang mereka bisa pergunakan meskipun penduduknya nggak banyak gitu.
Iya Pak, banyak ketidakpercayaan itu di awal Pak. Oh, gitu. Artinya mereka masa sih betul nih pemerintah mau datang ke sini bangun yang yang selama ini tidak pernah diperhatikan misalnya seperti itu Pak. Tapi kami sampaikan bahwa betul kita lakukan itu walaupun mungkin memang ada beberapa ekspektasi mereka yang tidak bisa semuanya kami penuhi. Misalnya ya Pak, mereka mengharapkan saat ini teknologi yang digunakan itu tetap ada 2G itu voice dengan message ya Pak ya. Tapi yang dibangun oleh Bakti ya 4G. Tapi kenapa kita memperkuat 4G? Karena 4G ini adalah salah satu pondasi, pokoknya pondasi ekonomi digital itu kan internet Pak. Dengan 4G itu lebih mumpuni dibandingkan tentu dengan 2G atau 3G. Nah itu yang kami sosialisasikan kepada mereka. Karena kalau tidak mereka kan salah beli handphone Pak. Handphonenya buat 2G tapi yang dibangun oleh Bakti 4G. Itu mungkin ada kekecewaan sebentar tapi setelah itu mereka akan gunakan gitu. Ya Bu, kalau boleh saya tahu untuk maintenance-nya itu bagaimana Bu? Bisa cerita sedikit Pak? Kan kita bangun perlu maintenance kan supaya manfaat dari itu panjang gitu. Ya. Jadi maintenance untuk 4G itu kami semua manage service-kan ke mitra kami Pak. Bahkan pembangunannya pun. Jadi kalau pemerintah kami tidak membangun langsung, kami punya mitra-mitra rekan-rekan pembangunan yang membangun seluruh wilayah termasuk OPEX-nya. Nah, misalnya ada yang terkait dengan tower, ada yang terkait dengan power, ada yang terkait dengan selularnya sendiri pasti dari operator selular. Jadi semua itu dikerjakan oleh mitra Bakti, kami lebih kepada manajemen kinerja. Jadi termasuk maintenance diserahkan kepada mitra termasuk maintenance ya. Tapi kami hanya mengukur kinerja mereka sehingga masyarakat misalnya kalau mereka SLA-nya turun, masyarakat tidak dirugikan Pak. Baik Bu, nama Bakti ini kan ya belum familiar betul lah ya. Bisa Bu ceritakan sedikit yang namanya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ini, saya ngomong aja agak keselio-selio ini Bu. Bisa dijelaskan sedikit Bu? Jadi Bakti ini sudah berganti nama itu 3 kali. Pertama itu BTIP, kemudian BP3TI, sekarang Bakti. Tapi intinya adalah ketika SDM masuk ke Bakti, mereka tahu bahwa mereka akan membangun seluler atau sinyal ya Pak. Mereka akan membangun sinyal di wilayah 3T, terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, perbatasan yang tadi ya Bapak sudah sampaikan. Nah, jadi semangatnya walaupun berganti nama badan, sekarang kan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tetap semangatnya adalah kami membangun di wilayah-wilayah non komersil di desa Pak, di desa. Nah, tapi sekarang dengan adanya Satria 1 internet satelit kami, itu kami juga membangun di layanan-layanan publik. Gitu ya. Ya, itu tugas utamanya. Jadi konektivitas digital di wilayah-wilayah non komersil. Dan ini lembaga ini mulai lahir kalau boleh 2006 Pak. 2006 ya. 2006. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Cukup lama. Bu, boleh cerita sedikit bagaimana sampai Ibu kesasar nih ke tempat ini lalu kemudian punya tugas yang menurut saya nggak kaleng-kaleng lah. Bisa cerita sedikit Bu? Iya, kalau tugasnya nggak kaleng-kaleng Pak. Kalau saya cuma menjalani semua yang sudah digariskan Allah ya Pak ya. Jadi waktu itu memang saya sudah bekerja di Kominfo Pak sebelumnya, sebelum saya di Bakti. Tapi saya awalnya adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian diperbantukan di Kominfo, di Badan Litbang, kemudian di Bakti. Nah, perjalanannya memang dari awal saya di Bakti itu sudah, sebelum saya di RUT, saya sudah Direktur Sumber Daya dan Administrasi Pak. Karena ada tadi yang Bapak sampaikan ada kasus BTS itu, kemudian ada pergantian Direktur Utama, saya mengikuti lelang dengan semangat tadi bahwa pekerjaan mulia ini tidak boleh dihentikan karena masyarakat menunggu sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Bapak tadi kasih analogi sangat bagus, itu spion supaya kita hati-hati ke depannya seperti apa. Nah, itu yang membuat saya tetap bertekad untuk melanjutkan, dan dengan teman-teman yang sekarang ini yang ada di Bakti, dan mereka sangat luar biasa mensupport kami dan seluruh mitra-mitra kami. Berarti Ibu ini orang yang sangat optimis ya Bu. Apapun yang terjadi ya kan, show must go on gitu. Ya kan? Ya. Karena tentu tadi spionnya nggak kaleng-kaleng juga gitu kan, masa lalunya juga nggak kaleng-kaleng. Betul, Pak. Bu, apakah ketika Ibu mengikuti seleksi ini itu juga mendapatkan support yang kuat? Karena ini kan bagaimanapun kan orang di belakang Ibu kan keluarganya.
Kalau keluarganya nggak support, ya kan? Dan nggak kaleng-kaleng pekerjaannya kan? Iya, nggak support Pak. Maksudnya nggak support karena maksudnya nggak support, mereka support Pak. Oleh ya, maksudnya harus support. Kalau nggak support anak-anak, kan, kalau suami saya sudah meninggal Pak. Suami saya sudah meninggal, jadi tinggal anak-anak saya bicara sama mereka. Kalau anak-anak cuma pertanyaan sebenarnya cuman mudah, apa mama masih bisa bareng sama kita hari ini oh masih tetap gitu. Nah ya. Dan mereka sangat support, orang tua saya sangat support, adik-adik kakak saya sangat support, walaupun mungkin waktu itu ada kekhawatiran ya Pak, karena kan kasusnya itu. Iyalah, makanya itu saya tanyakan karena kan ini pemberitaan mengenai kan masif banget gitu, dan orang pasti kalau orang biasa mesti takut ini kursi panas ini kan gitu. Tapi kami waktu itu kan didukung ini Pak ya, perbaikannya itu juga didukung dengan Kejaksaan Agung Pak. Jadi walaupun satu sisi ada upaya penegakan hukum, tapi sisi yang lain kami juga diberitahukan rambu-rambu bagaimana penyelesaiannya ini. Nah itu sangat membantu kami Pak, supaya ketika kita menyelesaikan ini tidak ada pelanggaran hukum yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Jadi yang support banyak banget Pak. Saya cuma merasa bahwa saya cuma vehicle ya Pak, saya cuma kendaraan yang dipakai orang banyak supaya kita sampai ke tujuan itu aja sih Pak. Saya nggak kompleks pikiran saya. Bu, kalau boleh supaya pembaca kita, pendengar kita lebih familiar dengan Ibu, bisa diceritakan meskipun Ibu tadi udah sampaikan sedikit saja bahwa awalnya dari Uin Syarif Hidayatullah, tapi bagaimana Ibu mungkin bisa diceritakan lahir besar di mana, pendidikannya apa gitu. Silakan Bu. Ya, saya lahir di Makassar Pak, di ujung pandang ya waktu itu. Orang tua saya dosen di IAIN Alauddin. Jadi pendidikan saya itu sama dengan keluarga saya. Kami sebagian besar itu adalah pendidik Pak, walaupun ada juga yang entrepreneur. Kemudian saya pindah ke Jakarta, saya menyelesaikan seingat saya seluruh pendidikan saya itu di negeri Pak. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri sampai terakhir di IKIP, UNJ dan Universitas Negeri Jakarta ya, dulu IKIP Jakarta ya Bu ya. Itu di waktu itu ngambil apa Ibu? Waktu itu lingkungan hidup Pak. Oh, lingkungan hidup. Lalu saya lupa. Lalu kemudian jadi pengajar di UIN. Saya pengajar di UIN, kemudian waktu di UIN saya selesaikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Strategic Manajemen di UI. Begitu aja Pak. Lalu dipindah tugaskan ke Kominfo. Waktu itu saya menangani proyek Pusat TIK Nasional, kerjasama antara UIN dengan Kominfo. Nah, itu mulai dari situ kemudian saya menjadi kepala bagian di Badan Litbang, kemudian direktur di Bakti, dan terakhir di RUT. Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa yang mau ke depan ini ya, dan tahun-tahun ke depan ini untuk mengurus soal komunikasi di wilayah tol laut, di wilayah-wilayah ini, apalagi yang mau dikerjain oleh Bakti Kominfo? Kalau kita melihatnya harus lebih ke atas ya Pak. Jadi kalau kita sama-sama mempunyai aspirasi untuk menjadi Indonesia maju 2045, menjadi negara berpenghasilan tinggi 2034 atau 2038, dengan kondisi saat ini GDP kita itu hanya akan bertambah 2 kali, sedangkan kita butuh 3 kali pertumbuhan. Nah itu hanya bisa dibantu dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini seharusnya bisa mengkoneksikan seluruh, yang tadi Bapak bilang, seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, ini yang dilakukan oleh Bakti, termasuk misalnya bukan hanya dalam kaitan infrastruktur, karena kami bicaranya dengan rekan-rekan dari Dinas Kominfo. Setelah infrastruktur itu terbangun, kami biasanya melakukan pelatihan Pak, pelatihan antara lain kepada Dinas Kominfo, tapi tidak masif ya Pak, karena anggaran utama Bakti ini untuk infrastruktur. Bagaimana mereka bisa melakukan komunikasi publik gitu dengan isu-isu pemerintah yang cukup banyak sekarang, semakin beragam, tidak tunggal ya Pak, banyak sekali. Nah itu bagaimana kita membahasakannya dengan baik Pak, dan bisa diterima oleh seluruh segmen. Itu ya yang perlu dikerjakan untuk menuju Indonesia emas ya Bu ya. Bu, Ibu, saya berharap Ibu menyampaikan closing statement kepada pembaca kita, karena pembaca kita ini meliputi wilayah yang sangat luas di seluruh Indonesia. Siapa tahu nanti juga bagian dari proyek yang terkena imbas dari, bukan terkena, mendapat manfaat dari BTS 4G.
Silakan. Ya, makasih. Jadi saya mengharapkan dari seluruh infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta itu betul-betul kita manfaatkan untuk produktivitas. Jauhi misalnya judi online. Jadi jauhi hal-hal yang negatif. Manfaatkan ini untuk perbaikan-perbaikan di seluruh aspek kehidupan kita, edukasi, mata pencarian, dan semua hal-hal yang baik. Nah, saya harapkan itu bisa kita lakukan berbarengan, Pak. Apalagi ketika bakti sudah sampai di titik-titik terluar, sehingga manfaat dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu betul-betul memberikan benefit kepada pertumbuhan ekonomi kita dan masyarakat setempat. Iya, yang paling penting tadi tuh catatannya, jangan pakai manfaat ini untuk judi online. Dan kita ketahui bersama, Bu, judi online ini menjangkau siapapun ternyata. Nggak peduli mau ASN, mau tentara, mau polisi, mau kuli, siapapun kena. Dan rasanya perlu diingatkan juga tadi pesan Ibu yang luar biasa, hati-hati bahwa sudah terjangkau internet, tapi jangan main-main judi online atau slot. Itu pesan utama. Terima kasih Bu Fadilah Madhar atas ngobrol kita terkait dengan progres dari pembangunan BTS. Moga-moga proyek ini membawa manfaat kepada kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.